materi memberikan materi bisa kita dengar dengan jelas dan fokus begitu. Mungkin teman-teman jika ingin menghidupkan kamera dipersilahkan agar kita bisa saling bertegur sapa terlebih dahulu. Baik. Teman-teman semua, perkenalkan saya Himamia Usawati sebagai moderator pada malam hari ini yang akan memandu berjalannya acara kita. Dan alhamdulillah, narasumber kita pada malam hari ini sudah bergabung. Oleh karena itu, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Berharap acara ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum saya berikan kesempatan kepada narasumber kita, saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae atau memperkenalkan siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Beliau Ustadz Safdinan Muhammad An-Nur, lahir di Jepara. Beliau merupakan santri lulusan Pondok Pesantren Musarang, Rembang. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di Ma'had Ali Fadlul Jamil Pondok Pesantren Musarang, dan saat ini beliau menempuh pasca sarjananya di UIN Maliki Malang. Dan perlu diketahui, beliau juga pada saat ini sedang berkhidmah menjadi dai dari Kemenak Republik Indonesia di Banten. Nah, jadi semoga sinyal beliau lancar-lancar saja sehingga nanti ketika beliau memaparkan materi, kita tidak terkendala oleh sinyal karena beliau sedang berada di daerah 3T begitu. Untuk prestasi, beliau memiliki sangat banyak prestasi, bukan hanya prestasi non-akademik. Beliau juga aktif dalam menulis, dalam karya tulisnya ada buku, kitab-kitab, dan juga artikel, dan juga jurnal-jurnal ilmiah. Beliau juga memiliki banyak jam terbang, jadi kalau saya bacakan semua prestasinya, mungkin kita akan makan waktu 1 jam lebih. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama waktu lagi, marilah kita simak bersama, kita dengarkan pemaparan materi dari pemateri kita malam hari ini. Menguak metodologi fikih Kiai Haji Sahal Mahfud. Kepada Ustadz Safdinar Muhammad An-Nur, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk? Oke, sebelumnya saya mau share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ustazah Hafsah? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa zinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu ahsanu ta'wila wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim amma ba'd. Yang saya hormati semua teman-teman Masnawi yang alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam suci Ramadan ini telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini yang insya Allah nanti kita akan membahas terkait metodologi fikih sosial yang digagas oleh almarhum Kiai Sahal Mahfud Kajen Pati. Ini sebelumnya para teman-teman yang mengikuti diskusi pada malam hari ini, jika nanti
di tengah-tengah diskusi terjadi terkendala, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Hafsah tadi bahwa sekarang saya berada di daerah 3T, ya di daerah tepatnya di daerah Pulau Panjang ya. Jadi di seberang laut. Jadi memang terkadang itu sinyalnya agak kesulitan. Kemarin itu sekitar 2 hari tidak ada sinyal di sini. Jadi harus beli voucher terlebih dahulu, voucher WiFi, karena memang daerah-daerah pelosok. Ya, jadi semoga nanti dalam penyampaian materi diskusi ini nanti bisa berjalan lancar dan bisa eh, tersampaikan semuanya. Oke, baik. Pada malam hari ini tadi di awal sudah diputarkan mengenai biografi dari Kiai Haji Muhammad Salam Mahfud. Jadi nanti untuk pembahasan diskusi ke depan ini, saya tidak usah mengulang lagi terkait biografi dari beliau, karena pasti para teman-teman dari Mas Nawi ini yang mengikuti diskusi pasti lebih tahu terkait biografi sosok beliau yang sangat-sangat alim. Dan saya pun juga mengakui beliau ini merupakan seorang pemikir Islam, tokoh yang memang pemikirannya sangat-sangat maju sekali. Terbukti dengan apa? Dengan eh, wacana fikih sosial yang digagas oleh beliau. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas terkait pemikiran metodologi fikih sosial yang digagas oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Oke, sebelumnya, sebelum kita membahas tentang apa sih itu fikih sosial, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang fikih. Jadi di dalam tradisi Islam, fikih itu memiliki peran sentral sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi fikih itu merupakan peran sentral, memiliki peran sentral di dalam mengatur eh, suatu kehidupan masyarakat. Nah, fikih itu apa sih? Fikih itu kalau kita belajar di dalam pesantren itu kita pasti sudah maklum ya, sudah maklum. Tapi saya ingin mencoba untuk menjelaskan bahwa fikih itu secara simpelnya adalah dialektika, hasil dialektika antara akal mujtahid, nas, dan juga realita. Jadi fikih itu sebenarnya adalah suatu hasil produk. Produk apa? Produk dialektika antara akal mujtahid, nas, dan juga realita. Jadi awalnya begini, jadi ketika ada nas, kemudian kita melihat bahwa realita itu seperti ini. Kemudian seorang mujtahid itu berdialektika dengan nas dan juga realita. Ketika berdialektika di dalam pikirannya ini, kemudian mujtahid ini berpikir, berijtihad, kemudian menghasilkan suatu hukum. Itulah fikih. Fikih itu merupakan hasil dialektika antara akal mujtahid, nas, dan juga realita. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu sehingga kita nanti tidak terjebak bahwa fikih itu merupakan hasil produk yang tidak bisa dirubah. Itu nanti eh, kita akan kesulitan ketika terjebak dalam kerangka berpikir seperti itu. Karena fikih itu merupakan hasil produk. Namanya hasil produk itu pasti tidak lepas ada kadaluarsanya. Karena apa? Karena fikih itu tidak bisa kita gunakan seterusnya sampai zaman-zaman berikutnya itu tidak bisa karena kecuali Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an itu memang apa dijaga dan untuk umat terdahulu, umat di zamannya Nabi dan untuk umat sekarang itu bisa dijadikan sebagai pegangan berbeda dengan fikih. Itu yang harus kita jadikan pegangan. Jadi fikih itu merupakan produk dialektika antara akal mujtahid, nas dan juga realita. Oke, kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, karena fikih itu merupakan hasil produk, yang mana kita ketahui bahwa fikih itu kan mencakup beberapa cakupan ya. Ada yang membahas terkait ibadah, muamalah, munakahat, dan juga jinayat. Itu dalam fikih. Dalam fikih mencakup 4 tadi.
ubudiyah, muamalah, munakahat, dan juga jinayat. Nah, kemudian kita masuk ke makna ontologis fikih sosial. Jadi kata fikih sosial itu tersusun dari dua kata, yaitu fikih dan sosial. Sama seperti halnya usul fikih, itu tersusun dari dua kata, yaitu usul dan juga fikih. Nah, akan tetapi kita harus cermat bahwa penambahan kata sosial di dalam fikih sosial yang digagas oleh Kiai Sahal ini bukanlah susunan sifat mausuf. Jadi bukan berarti fikih yang disifati sosial atau fikih masyarakat, bukan seperti itu. Akan tetapi strukturnya itu lebih mirip ke dalam susunan indofah. Jadi mundhof dan juga mundhof ilaih. Nanti bagaimana maknanya? Maknanya adalah fikih sosial yang dimaksud di sini itu adalah mengetahui hukum syariat yang dikaji dari dalil-dalilnya untuk mencapai kemaslahatan manusia. Inilah titik poinnya adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Jadi fikih sosial itu adalah tadi mengetahui hukum syariat, dikaji dari dalil-dalil tadi, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Kenapa seperti itu? Karena terkadang fikih yang kita pelajari di pesantren itu belum bisa mencapai kemaslahatan manusia. Karena apa? Karena fikih yang dulu yang diformulasikan atau formulasi teks-teks klasik yang terdahulu itu belum bisa ketika dihadapkan, dibenturkan dengan fenomena problematika zaman yang ada sekarang. Karena kan permasalahan ini dinamis, berubah. Sehingga ketika dibenturkan, itu nanti tidak akan mencapai suatu kemaslahatan. Nah, maka dari situlah Kisah hal itu mencoba untuk menggagas yang namanya fikih sosial, bukan berarti fikih kemasyarakatan ya. Akan tetapi fikih yang di situ tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Karena terkadang kita lupa di dalam forum-forum yang di situ membahas terkait hukum, itu terkadang hukum itu begitu keras. Bukan bukan malah mencapai kemaslahatan, tapi justru malah menjadikan mafsadah bagi masyarakat. Sehingga fikih sosial itu bukan seperti itu. Fikih sosial itu dia bertransformasi dari fikih yang lama menuju memandang fikih yang modern. Itu fikih sosial. Jadi ini nanti yang saya sampaikan di makalah atau di PPT ini mungkin rangkuman-rangkuman dari buku Nuansa Fikih Sosial. Akan tetapi fokus dari diskusi malam hari ini saya fokuskan pada metodologinya, metodologi fikih sosial. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke dalam metodologi. Jadi metodologi di dalam fikih sosial yang digagas oleh Kiai Haji Muhammad Shalal Mahfud, sebenarnya ada beberapa klaim yang mengatakan bahwa wacana fikih sosial ini itu digagas tidak hanya Kiai Sahal saja, tapi Kiai Sahal dan juga Kiai Ali Yafi. Seperti itu. Tapi kita mengenalnya ini metode ini atau wacana fikih sosial ini ya yang menggagas adalah Kiai Sahal Mahfud seperti itu karena beliau memiliki buku yang terkait pembahasan fikih sosial. Oke, lanjut. Sekarang metodologi fikih sosial. Di sini Kiai Sahal mengatakan atau memaparkan bahwa ada 5 metodologi dalam fikih sosial. Yang pertama adalah kontekstualisasi teks-teks fikih. Yang pertama, kenapa? Kenapa beliau menggagas adanya kontekstualisasi teks-teks fikih? Karena beliau memandang bahwa telah terjadi teks-teks fikih itu dianggap sebagai teks-teks yang memang sudah baku, dogmatis, menjadi suatu doktrin yang tidak bisa diubah. Sehingga muncul fenomena takdisul afkar ad-dini, pensakralan doktrin keagamaan. Saya contohkan seperti ini.
dulu ketika saya membahas terkait ini ada contoh seperti ini. Jadi katakan ada seorang santri disuruh sama kiainya untuk mengirim suatu barang ke rumah temannya kiainya. Rumahnya temannya kiainya itu rumahnya di belakang kampus. Seperti itu, rumahnya di belakang kampus sendirian. Itu pesannya kiainya seperti itu. Sedangkan kiainya tadi berbicara seperti itu karena temannya dulu itu rumahnya di belakang kampus dan sendirian. Ketika waktu itu santri tersebut mengirimkannya ke rumah temannya kiai tadi, itu 10 tahun kemudian. Ketika mengantarkan ke rumahnya temannya kiai tadi, ternyata yang ada itu rumahnya sudah banyak. Di belakang kampus ternyata sudah banyak rumah. Nah, tapi sang santri tadi tidak apa ibaratnya masih kekeh rumahnya teman kiai saya itu ya di belakang kampus, tapi rumahnya yang sendirian. Kata kiai rumahnya yang sendirian. Tapi santri tersebut lupa bahwa sebenarnya rumah itu lambat laun pasti akan banyak. Nah, itu sama seperti teks-teks fikih. Teks-teks fikih jika kita pahami secara tekstual itu nanti akan menimbulkan pemahaman yang stagnan, stagnasi, menimbulkan pemikiran yang dogmatis, doktriner seperti itu. Nah, maka dari situ beliau Kiai Sahal mencoba menggagas bagaimana teks-teks fikih itu dikontekstualisasikan. Ini metodologi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu peralihan dari madhab qauli tekstualis ke madhab manhaji. Nanti ini keterangannya di slide selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga verifikasi terhadap kaidah usul dan kaidah furuk. Yang keempat fikih, itu menurut beliau fikih itu sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Yang terakhir yaitu penerapan pemikiran filosofis dalam konteks sosiokultural atau sosio budaya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke dalam metodologi fikih sosial yang pertama. Jadi kalau kita mengikuti alur dari pemikiran Kiai Sahal bahwa kita harus mengkontekstualisasikan teks-teks fikih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu kita harus berupaya untuk mendefinisikan kembali teks fikih agar sesuai dengan ruang dan juga waktu yang ada pada saat ini. Jadi fikih itu kan dia dibuat oleh ulama, dirumuskan, diformulasikan oleh ulama terdahulu di zamannya dan di masanya. Tapi apakah yang menjadi pertanyaan kita apakah teks itu masih relevan jika em, dibenturkan dengan realitas aktual atau problematika yang ada sekarang. Maka dari situ beliau Kiai Sahal eh, menyarankan supaya kita itu bisa mengkontekstualisasikan teks-teks fikih. Kita dengan mendefinisikan kembali teks fikih ini agar sesuai dengan ruang dan waktu atau konteks yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, ketika kita mengkontekstualisasikan teks fikih, kita harus memahami agama dengan membaca perkembangan sosial sehingga mampu merespon realitas aktual secara kontekstual. Jadi kita ketika memahami agama, kita mau memberikan suatu hukum, kita harus membaca perkembangan sosial yang ada. Sehingga nanti kita bisa menentukan apakah yang maslahat terhadap hal ini. Apakah hal ini maslahat ataukah hal ini itu mafsadah. Kemudian yang ketiga, pemanaan tekstual ini membuat teks tidak mampu menjawab tantangan zaman secara dinamis dan solutif, sehingga menimbulkan fenomena takdisul afkar ad-diniyah tadi yang saya sampaikan ya, sehingga menyebabkan stagnasi. Nah, kontekstualisasi teks fikih ini bagaimana caranya? Langkahnya atau caranya adalah dengan membuka diri dengan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu sosial, agar apa? Agar mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan konteks. Jadi kebanyakan eh, kalangan-kalangan pesantren ini masih kekeh tidak mau membuka dirinya
dengan berbagai disiplin ilmu. Kalau kita tahu ya di dalam dunia akademis pun juga kadang kita juga membuka diri dengan berbagai disiplin ilmu lain sebagai ilmu-ilmu yang pendukung seperti itu. Kita jangan seperti itu. Kita harus membuka diri dengan mempelajari disiplin-disiplin ilmu lain. Ini sangat membantu untuk memahami konteks. Contoh ketika kita membahas terkait kesehatan, kita harus belajar tentang kesehatan, atau kalau kita tidak bisa, kita mendatangkan ahli yang ada di bidang kesehatan seperti itu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Ini merupakan kontekstualisasi teks-teks. Oke. Kemudian yang selanjutnya, metodologi yang kedua adalah peralihan dari madhab qauli tekstualis ke madhab manhaji. Jadi yang pertama, jadi ada madhab qauli, yaitu madhab yang tekstualis, dan juga madhab metodologis. Kalau di dalam dunia pesantren sendiri, kita masih sering menjumpai para santri yang masih menggunakan madhab qauli atau madhab tekstualis. Jadi apa yang tertulis di dalam formulasi Kutubut Turos, itulah yang dijadikan sebagai pegangan. Seperti itu. Namun Kiai Sahal tidak. Kalau Kiai Sahal itu runtutannya begini. Jadi dari madhab qauli itu kita kembangkan dengan mengkontekstualisasikan teks-teks fikih. Kemudian kalau tidak bisa, nanti kita menerapkan kaidah-kaidah fikih dan juga usuliyah. Ketika tidak bisa menjawab, maka baru beralih ke madhab manhaji. Lah, madhab manhaji itu seperti apa? Nah, ini tadi. Jadi pengembangan pemikiran fikih secara qauli itu melalui dua cara ya, kontekstualisasi kitab kuning, pengembangan penerapan kaidah-kaidah fikih dan juga usulnya. Ketika tidak bisa terjawab, maka beralih ke mazhab manhaji dalam fikih sosial itu mengembangkan kaidah-kaidah masalikul ilah yang tujuannya agar fikih itu relevan dengan maslahat ammah. Jadi ketika teks-teks fikih itu belum bisa menjawab, maka bagaimana kita kembangkan menggunakan kaidah-kaidah masalikul ilah. Apa itu masalikul ilah? Kalau di dalam fikih, dalam usul fikih ya, masalikul ilah itu adalah teori-teori yang digunakan untuk menelusuri kausah hukum. Ada banyak masalikul ilah. Jadi ada nas, ada sabr waksin, ada tangkihul manat, tahqiqul manat, dan juga sebagainya. Itu kita kembangkan. Kita kembangkan. Itu pemikiran beliau ya. Jadi madhab manhaji dalam fikih sosial. Ketika madhab qauli ini belum bisa menjawab problematika, kita beralih ke madhab manhaji. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan kaidah-kaidah masalikul ilah yang tujuannya supaya fikih ini relevan dengan maslahat ammah. Kemudian metodologi yang ketiga yaitu verifikasi terhadap kaidah usul dan furuk melalui integrasi hikmah dan juga ilat. Jadi begini, ketika kita melihat realitas di situ banyak sekali problematika, maka bagaimana fikih sosial ini menyikapi? Fikih sosial ini menyikapi dengan metodologi kita harus memverifikasi terhadap kaidah usul, kaidah furuk. Contohnya seperti ini, contoh ada kaidah furuk yang ad-daf'u ya, kalau di dalam bukunya itu ad-daf'u aula minar raf'i. Nah, seperti itu. Atau kaidah-kaidah fikih. Contoh tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah dan juga sebagainya. Ida apa yang masalah doror itu ya, adalah dororo wala diror seperti itu. Itu banyak sekali. Nah, itu nanti kita bisa verifikasi terhadap kaidah usul dan furuk tadi melalui integrasi antara hikmah dan juga ilat. Dan juga diterangkan bahwa apa dalam mazhab Syafi'i sendiri. Jadi karena beliau ini Kaisar ini merupakan bermadzhab Syafi'i ya. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu tidak
mempertimbangkan maslahat sebagai sumber hukum. Karena dalam mazhab Syafi'i kan hanya memandang empat saja ya, Al-Quran, qiyas, Al-Quran, hadis, qiyas, dan juga ijma. Makanya bagaimana mazhab Syafi'i meskipun tidak mempertimbangkan maslahat sebagai sumber hukum, akan tetapi di dalam qiyas itu juga nanti dibahas terkait ilat, dibahas terkait maslahat dan juga sebagainya. Kemudian ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i itu adalah suatu ijtihad yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Surahnya atau bentuknya di dalam realitas sekarang itu adalah basu masail yang ada. Sehingga bagaimana? Jadi Kiai Sahal mengatakan bahwa ijtihad fardhi itu sudah jarang dilakukan atau tidak mungkin dilakukan. Karena apa? Karena sulit sekali kita menemukan orang yang memiliki spesifikasi seperti halnya mujtahid seperti Imam Syafi'i dan juga yang lainnya. Bahkan sekali berimam-imam madhab, sekali berimam-imam mujtahidul fatwa seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Rafi dan juga sebagainya itu sangat sulit. Maka untuk menjawab problematika tadi, ini disarankan melakukan suatu ijtihad. Tapi ijtihadnya bukan ijtihad yang fardhi, bukan ijtihad yang individual, tapi ijtihad yang ijma'i atau secara kolektif. Dengan cara apa ya tadi? Dengan memverifikasi terhadap kaidah-kaidah usul dan juga furu' melalui integrasi hikmah dan juga elam. Oke, next slide. Kemudian metodologi yang keempat yaitu fikih sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Jadi menurut sudut pandang Kiai Sahal, jadi fikih itu merupakan didukung sebagai etika sosial, bukan merupakan hukum positif negara. Kita tahu bahwa kalau berbicara tentang etika, jadi tindakan seseorang itu disebut etis jika bermanfaat bagi lainnya. Dan sebaliknya, tidak etis ketika tindakan kita tidak bermanfaat kepada yang lain. Nah, dalam kajian tasawuf itu kita sebut sebagai sifat tercela dan juga sifat terpuji. Namun dalam perspektif ilmu hukum itu nanti sifat yang bermanfaat atau sifat yang terpuji itu nanti masuknya ke dalam ranah wajib. Kalau sifat yang tercela atau sifat yang tidak ada manfaatnya itu masuk ke dalam ranah haram. Nah, fikih sebagai etika sosial dengan siapa? Nah, fikih itu etika sosial atau interaksi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Jadi dalam konteks ini, fikih ini, etika sosial ini merupakan bagian dari muamalah. Kalau kita belajar usul fikih ya, bahwa fikih itu kan yang menjadi objek dalam pembahasan fikih itu adalah fi'lul mukallaf. Fi'lul mukallaf itu berarti apa? Tindakan seorang mukallaf. Namanya tindakan mukallaf itu kan pasti relatif atau dinamis. Karakternya itu berubah-berubah. Kadang dia melakukan tindakan yang haram, kadang dia melakukan tindakan yang sunnah, kadang dia melakukan tindakan yang diperbolehkan. Makanya fikih itu sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Nah, kemudian terdapat perbedaan pandangan antara fikih sosial dan fundamentalis di dalam melihat posisi hukum hukum Islam. Nah, ini jadi terdapat perbedaan pandangan saja antara fikih sosial dan fundamentalis. Kalau fikih sosial tadi kan fikih sebagai etika sosial, etika sosial. Tapi kalau orang-orang fundamentalis itu melihat bahwa posisi hukum Islam ya tidak menerima adanya pemikiran-pemikiran lain, contoh tidak menerima adanya hermeneutik dan juga sebagainya. Itu orang-orang fundamentalis. Itu nanti bisa dilihat di bukunya. Ini hanya sekilas cuplikan saja yang saya ambil terkait metodologi yang keempat ini. Kemudian fikih sosial ini diupayakan menjadi etika sosial. Artinya bagaimana pengamalan fikih ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menjadi hukum positif negara.
Karena apa? Karena kalau ketika fikih itu harus menjadi hukum positif negara, itu nanti seakan-akan ada unsur keterpaksaan di dalam melakukan pengamalan fikih seperti itu. Makanya fikih ini, kalau menurut Kiai Sahal ini, beliau mengupayakan fikih ini menjadi suatu etika sosial. Dengan sendirinya, ini pengamalan fikih itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menjadi hukum positif negara. Kemudian jika ini tadi, jika fikih menjadi hukum positif negara, maka penerapannya sebagai hukum negara ini bersifat represif, memaksa, ada unsur paksaan, bukan menjadi kesadaran, justru menjadi hantu bagi masyarakat. Kita dipaksa untuk melakukan gini, haram seperti itu, kayak gitu kan. Jadi ada unsur keterpaksaan. Kemudian yang terakhir, metodologi yang terakhir yaitu adalah penerapan pemikiran filosofis dalam konteks sosiokultural. Jadi penerapan pemikiran filsafat yang lebih berorientasi pada kepedulian sosial dan lingkungan alam. Ini akan memberikan prospek lebih baik terhadap pergeseran paradigma dalam metodologi. Contohnya bagaimana? Contoh penerapan pemikiran filosofis yang yang digagas atau yang diaplikasikan oleh Kiai Sahal itu contohnya adalah kemarin seperti permasalahan kemarin ya, permasalahan kasuistik yang sering terjadi itu eh, apa perbedaan pandangan yang terjadi di antara internal umat Islam terkait penentuan awal puasa dan hari raya Ramadan. Itu kita juga harus menggunakan penerapan pemikiran filosofis di dalam konteks sosio budaya seperti ini. Bagaimana kita cara mengatasi dan juga menyikapi perbedaan pandangan yang terjadi di dalam internal umat Islam, khususnya bagi kalangan warga Nahdliyin, pemerintah dan juga Muhammadiyah. Seperti itu. Kita harus menggunakan ini penerapan pemikiran filosofis. Nah, kemudian di dalam fikih sosial, apa saja sih ruang lingkupnya? Ruang lingkup di dalam fikih sosial itu ada banyak ya. Banyak sekali ulama-ulama kontemporer yang juga menyebutkan terkait ruang lingkup fikih sosial atau lebih tepatnya itu disebut sebagai muamalah. Contohnya di sini hukum keluarga Islam, ada hukum internasional, ada hukum tata negara, hukum jinayat, hukum perdata, hukum acara, hukum ekonomi, dan keuangan. Makanya hadirnya fikih sosial ini itu diharapkan dapat mengatasi problematika-problematika yang dalam ruang lingkup seperti ini. Kadang kita bingung juga ketika kita membahas terkait KB, kita membahas terkait bank, kita membahas terkait hal-hal yang sifatnya kontemporer seperti itu. Kita tidak menemukan di dalam formulasi turas klasik. Kita bingung. Makanya dengan hadirnya fikih sosial ini, dengan menggunakan kelima metodologi tadi, insya Allah apa kita akan menemukan formulasi hukum yang tepat untuk menjawab problematika tersebut sehingga tercipta suatu kemaslahatan. Kemudian kita masuk kesimpulan. Jadi fikih sosial itu dapat dimaknai sebagai manifestasi aktualisasi sekaligus kontekstualisasi. Kemudian yang kedua, fikih sosial bukan hanya sekedar menjadi produk hukum Islam atau produk fikih, tetapi menjadi sebuah metodologi hukum Islam. Jadi bukan hanya produk, tapi ada juga satu versi yang mengatakan bahwa fikih sosial itu tidak hanya produk fikih, tapi fikih sosial itu ya sebuah metodologi hukum Islam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, metodologi fikih sosial itu mencakup 5 hal yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian yang keempat, fikih sosial Kiai Sahal Mahfud adalah fikih transformasi menuju adil, makmur, dan juga bahagia.
Dan fikih sosial inilah yang menjadi embrio lahirnya fikih peradaban. Yang kemarin pada satu abad NU itu yang dibahas di dalam seminar-seminar yaitu fikih peradaban itu awalnya wacana dari fikih sosial kemudian berkembang akhirnya lahirlah fikih peradaban. Kemudian yang kelima, fikih sosial ini sebagai penengah antara kecenderungan liberalisasi dan juga fundamentalisme. Jadi di dalam apa ya, di dalam realita yang ada itu ada kelompok-kelompok yang tadi masuk dalam cenderung liberalisasi, ada yang cenderung fundamentalis. Nah, fikih sosial ini hadir sebagai penengah di antara keduanya. Jadi tidak terlalu serong cenderung ke kiri ataupun serong ke kanan. Jadi dalam fikih sosial itu tetap berpijak pada teks, namun selalu melihat realitas secara transformatif. Itu mungkin sedikit yang bisa saya paparkan terkait fikih sosial. Jika ada kekurangan, saya mohon yang sebesar-besarnya ya, karena memang apa di sini kondisinya memang kurang memungkinkan juga karena memang di daerah-daerah yang terpelosok, sinyal sulit, kemudian jadi mungkin untuk persiapan juga masih sedikit kurang. Jadi mungkin nanti ketika dalam penyampaian materi ada kekurangan, mohon koreksi dari teman-teman Mas Nawi, dan nanti bisa didiskusikan lagi. Insya Allah nanti jika ada pertanyaan, insya Allah saya jawab semaksimal mungkin. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, Ustazah Hafsah. Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih atas waktunya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Dan teman-teman, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin sesi pertama dulu kita akan membuka 3 pertanyaan. Dari teman-teman silahkan jika ada yang dipertanyakan dari pemaparan materi dari materi tadi. Bisa drop di pertanyaan atau bisa langsung raise hand. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Judul kita pada malam hari ini menguak metodologi fikih sosial oleh Kiai Haji Sahal Mahfud. Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung diaktifkan kameranya, bisa atau bisa langsung menulis di obrolan. Jika tidak ada atau teman-teman akan saya simpulkan atau teman-teman masih ingin bertanya? Izin moderator. Iya. Silakan Ustaz Saya Abror. izin diskusi. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pada Ustadz Saktinar yang telah menyampaikan materi yang sangat jelas. Saya ada satu pertanyaan, cukup sederhana saja. Menurut pemateri, kira-kira apa yang atau mana yang lebih maslahat atau lebih baik antara membiarkan fikih atau pendapat itu bertebaran di tengah masyarakat yang kemudian menghasilkan ragam fikih yang berwarna-warni, atau kemudian mengkristalkannya menjadi satu
pendapat kemudian menjadi satu aturan yang alasannya bahwa ketika sudah dijadikan satu aturan, maka itu akan menghindarkan masyarakat dari istilahnya kekacauan itu. Nah, ini kan juga sebetulnya salah satu yang dilakukan oleh misalnya Imam Syafi'i. Itu kan beliau kan merumuskan bahwa sumber hukum Islam adalah Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang padahal sebetulnya urutannya adalah Quran, hadis, qiyas, baru ijma. Karena setelah kita mengambil sumber di Al-Quran, kemudian hadis, itu kan seharusnya kita melakukan sebuah ijtihad. Yang ijtihad itu sebetulnya adalah bentuknya qiyas. Baru qiyas ini berkumpul menjadi satu, menjadi ijma. Harusnya kan seperti itu. Tapi kemudian oleh Imam Syafi'i didahulukan ijma'nya. Kenapa? Karena dengan ijma itu mengkristalkan fikih pendapat menjadi satu, sehingga menurut katakanlah Fazlur Rahman, itu Imam Syafi'i mencegah umat Islam dari kekacauan politik, katakanlah seperti itu. Jadi mana yang sebetulnya lebih baik antara membiarkan masyarakat berpikir fikih kemudian menghasilkan fikih yang beragam, atau mengkristalkannya menjadi satu dengan tujuan untuk menjaga keteraturan di tengah masyarakat. Terima kasih. Baik, Ustadz Sahbinar, pertanyaan dari Ustadz Abror adalah, mana yang lebih baik antara membiarkan ragam fikih berwarna-warni atau yang bertebaran di masyarakat ini berwarna-warni, atau mengkristalkan menjadi satu pendapat agar menghindari dari masyarakat kita tidak terjadi perpecahan atau perbedaan pendapat gitu. Banyaknya perbedaan pendapat. Bisa langsung dijawab mungkin? Atau saya lanjutkan pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin ini dijawab dulu ya. Oh iya, silakan. Ya, dijawab dulu ya, satu dulu. Nanti bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Mana yang lebih baik, kan seperti itu pertanyaannya. Antara kita membiarkan fikih-fikih atau pendapat-pendapat itu bertebaran atau mengkristalkannya menjadi satu. Saya ketika ditanya seperti ini, saya punya perumpamaan yang unik. Tadi saya katakan bahwa fikih itu kan merupakan hasil produk ijtihad ulama, kan seperti itu. Kita katakan fikih itu produk fikih, seperti itu. Kita umpamakan fikih itu merupakan barang, suatu produk barang. Ketika ditanya mana yang lebih baik antara suatu produk itu kita biarkan berterbaran katakanlah di Indomaret atau Alfamaret, kita biarkan produk itu berterbaran tanpa tertata rapi, atau kita lebih baik kita produk tersebut itu ditata dengan rapi, dikristalkan, sehingga nanti orang itu mudah untuk mengambil produk tersebut. Kalau kita melihat perumpamaan seperti ini, maka yang lebih baik adalah kita lebih baiknya tadi mengkristalkan pendapat-pendapat yang berterbaran, dijadikan satu, sehingga nanti ini bisa dijadikan pegangan oleh masyarakat. Itu hampir sama seperti itu. Jadi perumpamaannya fikih itu seperti itu. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa pendapat fikih itu banyak sekali yang berterbaran. Bahkan di zaman dulu pun pendapat fikih kan banyak sekali. Bahkan ada sampai qaul khamis, ya, nah seperti itu ya. Ada pendapat yang kelima, nah seperti itu. Itu banyak sekali. Bahkan
sekelas Imam Nawawi itu kan beliau mentarjeh mana pendapat yang lebih kuat. Nah, mungkin kalau dulu istilahnya ulama adalah mentarjeh ya, al-asah, sahih dan juga yang lainnya. Tapi kalau sekarang mungkin bahasanya adalah mengkristalkan. Kan seperti itu mungkin dari bahasanya penanya tadi adalah mengkristalkan. Sebenarnya eh, itu tidak asing ya. Dulu itu pun sudah ada. Dulu kalau kita lihat kitab-kitab induk sebelum kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi itu ya, kitab induk fikih itu kan banyak sekali pendapat kan. Bahkan ada 10, 20 pendapat dan juga yang lainnya. Baru nanti datanglah ulama-ulama yang mentarjem, mengkristalkan pendapat-pendapat yang bervariasi dengan berbagai elat atau kausa hukum, kemudian dikristalkan jadi satu. Mana pendapat yang lebih kuat yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Sehingga tadi yang kalau melihat perumpamaan tadi yang saya umpamakan, lebih baik kita mengkristalkan, atau istilahnya ya kita dari beberapa pendapat apa kita target, kita unggulkan mana pendapat yang dari sekian varian pendapat tadi kita rangkum, kita mengunggulkan pendapat yang mana. Inilah yang nanti kita jadikan pegangan. Soalnya kita juga khawatir ketika kita membiarkan pendapat-pendapat fikih itu berterbaran sehingga eh, orang awam di sana itu memahaminya khawatir keliru atau salah di dalam memahami pendapat tersebut, atau kadang tidak salah tapi disalahgunakan oleh sekelompok orang tertentu. Ini juga bahaya sekali. Sehingga lebih baik untuk dikristalkan tadi seperti yang disampaikan itu. Itu mungkin Ustazah Hafsah yang mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan tadi. Simpelnya diumpamakan dengan produk fikih itu tadi. Baik, terima kasih. Jadi lebih baiknya tetap ada dari beberapa pendapat, ada yang diunggulkan, yang mana nanti yang diunggulkan tersebut akan dijadikan pegangan oleh kita semua. Walaupun sebenarnya ada beberapa pendapat. Baik, di sini ada 2 penanya lagi. Ada Helga Ayu. Baik. Helga Ayu, mohon diaktifkan kameranya. Oh ya, silakan boleh. Kak, terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang problematika yang sering terjadi di masyarakat. Bahwasanya tuh ada kaidah seperti ini yang sering mereka pakai. Al-adat muhakamah. Jadi suatu kebiasaan itu dianggap suatu hukum. Apakah dalam konteks seperti itu yang emang pada dasarnya itu salah, seperti halnya bersalaman dengan sepupu sendiri, itu kan sebenarnya nggak mahram, masih bisa nikah kan. Tapi kan kalau di masyarakat sekitar itu, apalagi di pedesaan itu kan tetap nggak apa-apa, itu cuma sepupunya kamu, karena menggunakan kaidah al-adat muhakamah. Dan sebenarnya dalam konteks seperti itu, apakah dari kita pribadi itu ada tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar, atau emang kita mengikuti dari konsep al-adat muhakamah yang ada dalam desa tersebut? Jadi mohon bisa dikasih penjelasan mengenai tentang problematika yang sering terjadi seperti itu, dan juga minta solusinya buat kita yang udah tahu bahwa itu nggak boleh, itu bagaimana? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kepada pemateri, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tentang hukum al-adat muhakamah yang sering dianggap suatu hukum. Apakah dalam konteks seperti itu Anjay. yang emang pada dasarnya itu salah, seperti halnya bersalaman dengan sepupu sendiri, itu kan sebenarnya nggak mahram, masih bisa nikah kan. Mbak, sini coba lihat di anu dulu, di anu dulu, iya. Apalagi pedesaan, baik. Apa-apa, itu cuma sebetulnya kamu karena menggunakan kaidah al-adat. Coba lihat dulu, ada apa enggak? Dalam konteks seperti itu, apakah dari Kak Helga mungkin boleh di mute dulu audionya. Kita akan mendengarkan jawaban dari pemateri kita. Terima kasih. Baik, kepada Ustadz Safdinar, pertanyaan selanjutnya adalah tentang hukum
tentang kaidah ya, kaidah fikih nih, al-ada muhakamah, yang mana di masyarakat sering sekali mereka menggunakan kaidah al-ada muhakamah sebagai dalil untuk memperbolehkannya suatu hukum yang sebenarnya bukan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, akan tapi karena adat itu menjadi boleh. Nah, kita sebagai masyarakat atau sebagai kita pribadi, apakah dari kita harus ada amar ma'ruf nahi mungkar atau malah boleh mengikuti kaidah tersebut? Jadi bagaimana solusinya begitu? Terima kasih, silakan dijawab. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya juga bagus. Jadi terkait kaidah al-adah muhakamah. Ini kalau kita belajar qawaidul fikih ya, kita pasti akan menemukan kaidah ini, yaitu kaidah al-adah muhakamah. Kaidah ini furuknya seperti apa lah, itu yang harus kita pertanyakan terlebih dahulu. Karena setiap kaidah itu pasti memiliki cabang-cabang permasalahan. Dalam konteks al-adah muhakamah itu furuknya itu adalah konteksnya itu adalah bagi perempuan yang durasi waktu minimal, maksimal, dan normalnya seorang perempuan haid. Itu al-adah muhakamah. Akan tetapi mungkin si penanya ya Mbak Helga ini yang banyak saya temui ya, pertanyaan seperti ini juga saya pernah menemukan juga. Itu biasanya timbul dari pertama asumsi-asumsi yang mencoba untuk mencocok logi itu biasanya seperti itu. Di pertanyaan seperti ini membuat kita bingung, sehingga seringkali dipertanyakan apakah boleh. Kadang itu ada orang yang memperbolehkan, akan tetapi dengan dalil seperti itu. Tapi kalau kita pahami lebih dalam lagi, sebenarnya furuk itu ya bukan untuk memperbolehkan, atau kaidah al-adah muhakamah itu bukan untuk memperbolehkan bersalaman, tidak. Itu untuk wanita, durasi wanita yang haid. Jadi perempuan yang haid yang berulang-ulang mengeluarkan darah itu nanti bisa dijadikan acuan hukum. Acuan hukum bagaimana? Oh, dia nanti tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan puasa. Nanti ketika sudah suci dia wajib sholat dan juga wajib mengkondoi puasanya yang sudah terlewat. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau dari menurut saya pribadi, ya mungkin boleh berbeda dengan yang lain. Kalau semisal mungkin dari Mbak Helga menemukan dari temannya yang menjawab berbeda dari saya ya, karena mungkin ini perbedaan pendapat juga. Kalau dari saya pribadi, memang bersalaman itu tidak diperbolehkan. Namun ketika kita, seperti saya sendiri pun di daerah yang terpencil ini, yang sering bertemu dengan ibu-ibu atau pengajian dengan ibu-ibu, itu saya sering sekali, ibu-ibu itu kadang ya ketika sudah selesai ya minta salaman dan tangan kita pun kadang dicium gitu. Justru kalau kita menolak salaman itu nanti justru kita tidak enak juga, dikira sombong ataupun yang lainnya. Maka solusinya bagaimana ya? Kita tetap menghargai atau memegang pendapat ulama yang mengatakan bahwa bersalaman dengan perempuan itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi kan ada satu pendapat yang versi pendapat yang meskipun itu lemah yang mengatakan oh boleh kalau memang tidak memunculkan syahwat, karena yang perempuan itu adalah perempuan yang ajus, perempuan yang tua, sudah tua renta. Nah, seperti itu. Beda lagi kalau kita salamannya dengan perempuan yang masih muda dan bisa memunculkan syahwat dan juga sebagainya, itu beda lagi. Kalau dari saya pribadi mungkin kurang cocok ya kalau diperbolehkannya salaman
karena sudah menjadi adat kebiasaan, itu kalau dari saya pribadi kurang setuju. Entah itu nanti mungkin ada artikel, ini tadi saya juga cek juga, ada artikel juga yang mengatakan memperbolehkan dan sebagainya. Ya, tidak masalah. Kita tidak menafikan bahwa pasti ada pendapat yang mengatakan boleh dengan tendensi seperti itu. Tapi kalau dari saya pribadi, ketika mempelajari kaidah-kaidah fikih di kitab Asbawan Nadir dan juga sebagainya, ya itu tidak bisa dijadikan tendensi untuk memperbolehkan, itu tidak bisa karena memang ada hadisnya, hadis kuat. Bahkan kalau kita belajar juga, ada yang memperbolehkan salaman, itu pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi, nah, seperti itu berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa apa Sayyidah Aisyah dibaiat atau apa itu, kalau nggak salah kan seperti itu. Itu yang dijadikan landasan beliau memperbolehkan salaman dengan wanita. Itu pun juga ditentang oleh para ulama-ulama kontemporer yang ada, pendapat Syekh Yusuf Qaradawi seperti itu. Tinggal kita mau memilih yang mana, memilih yang memperbolehkan ataupun tidak. Tinggal kita menggunakan tendensi yang mana, tendensi yang itu, apakah tendensi yang ini, seperti itu. Itu tinggal kembali ke kita masing-masing. Tapi kalau dari saya pribadi, ketika kita bertemu, berdakwah dengan orang-orang yang kita pasti tidak akan memungkiri, kita tidak bisa menolak, seperti itu. Karena ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu, ya mau nggak mau, mereka nodong, nodong bersalaman, seperti itu. Jadi sulit untuk menghindari. Asalkan tidak ada unsur syahwat ataupun apa, ya, silakan, seperti itu. Itu mungkin yang saya ambil ya, pendapat yang saya ambil. Berbeda lagi kalau yang salaman itu sekelas wali. Wali, nah itu kita tidak boleh mengomentari. Kita harus apa ibaratnya husnudon saja lah. Karena makomnya sudah berbeda dengan kita. Kita makomnya masih makom-makom syariat, nah, seperti itu, yang ada hukum haram, wajib, sunnah, dan juga yang lainnya. Sedangkan wali itu sudah beda lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Penyampaiannya sangat jelas. Bagaimana Kak Helga? Sudah bisa dipahami ya? Jadi memang kaidah dari al-qadah muhakama itu tidak bisa dimasukkan ke semua permasalahan. Tidak bisa tidak bisa kita jadikan dalil umum begitu. Karena memang dalam kaidah fikih ada furuk-furuk. Memang sudah ada furuk-furuknya sendiri begitu. Dan untuk hukum bersalaman dengan lawan jenis pun itu juga banyak sekali perbedaan pendapat yang tadi disampaikan oleh Ustaz Safdinar. Baik, untuk penanya terakhir mungkin di sesi yang pertama, mungkin karena sepertinya kita akan membuka satu sesi pertanyaan saja karena kita terbatas dengan waktu. Baik, kepada ini saudara Muhammad Fauzani Ami. Oke. Ustaz Fauzani Ami, silahkan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah nyala wabarakatuh. ya? Udah bisa dengar ya? Nah, ini seharusnya saya ingin tanya dan juga karena kegelisahan saya sih sebagai mahasiswa yang agak semester akhir ini ya kan. Jadi kayak fikih sosial ini kan sudah masyhur ya, tapi ada beberapa hal yang seharusnya itu menjadi suatu gejolak sendiri sih. Ketika kita di perkuliahan itu selalu dicekoki dengan, misal saya ya, kuliah itu dengan metode hukum yang normatif, lalu kemudian kita itu merasa kesulitan untuk menggapai metode-metode yang telah yang telah didesiminasikan oleh ulama-ulama kita gitu. Berapa banyak metode yang telah digagas oleh ulama kita, salah satunya Kiai Sahal tentang fikih sosial, tetapi pada prakteknya para akademisi itu belum mampu atau belum bisa untuk mengaktualisasikan atau implementasikan dari metode tersebut. Nah, bahkan di perkuliahan itu jarang tuh disinggung tuh. Mungkin hanya pikiran-pikiran aja yang nanti juga hasilnya ya hanya ide-ide saja gitu. Tapi bukan ter-apply dengan baik. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi pemikiran-pemikiran dan buah hasil karya ulama kita itu jarang tersentuh oleh para akademisi gitu. Apa yang menjadi faktornya dan penyebabnya itu apa? Mungkin itu. Karena saya kuliah di hukum sendiri pun
nggak ada ceritanya dosen masuk terus kemudian oh ini metodologi pakai ini ya metodologi pakai fikih sosial, nggak ada jujur. Pasti dicekoki oh hukum empiris nanti yang ini, hukum normatif ini. Jarang sekali kita temui metodologi hukum Islam, ya kan? Kita cari bukunya metodologi hukum Islam jarang yang nemu dan entah apa itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan itu. Apa sih yang menjadi penyebabnya itu? Sehingga metodologi hukum Islam kita itu sangat-sangat kering gitu. Ketika dihadapkan dengan eh, apa namanya itu di bidang akademisi khususnya di universitas. Mungkin itu saja, Ustadz Sabdinar ya. Baik, Terima terima kasih. kasih pertanyaannya. Saya langsung berikan kesempatan kepada Ustadz Sabdinar untuk langsung menjawab. Ya. Terima kasih ya. Nah, ini Mas Fauzan. Ini juga pertanyaan yang menjadi kegelisahan saya pribadi. Namun kegelisahan itu sudah menemukan jawabannya. Sama kegelisahan. Mungkin dari Mas Fauzan Ami ini mungkin dari dunia akademisi yang di situ mengkaji terkait hukum. Saya pun juga awalnya sebelum terjun ke dunia akademisi juga awalnya memang dari produk dari pesantren. Produk dari pesantren. Kenapa kok di dalam dunia akademisi tidak ada yang menggunakan metode seperti itu? Jawaban saya ketika saya telusuri kegelisahan seperti ini itu jawabannya itu adalah karena terdapat sekat. Karena terdapat sekat antara eh, kultur pesantren dengan kultur akademisi. Itu terdapat sekat yang seakan sekat itu memisahkan dan membutakan kita. Saya contohkan begini, ketika saya di pesantren, andikan saya di pesantren, saya mengenalnya adalah metodologi pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang memang sudah dirumuskan, sudah dijadikan kurikulum dalam pesantren, sudah dipilihkan oleh pesantren. Jadi kita terbebas dari pemikiran-pemikiran luar seperti itu. Bahkan di dalam pesantren pun sebelum adanya Mahat Ali itu jarang mengkaji pemikiran-pemikiran eh, dari ulama kontemporer luar seperti Syekh Abdul Wahab Khalaf, kemudian Syekh Zuhaili, apalagi pemikirannya fikih sosial itu di pondok pesantren jarang yang dijadikan kurikulum kecuali di Mahat Ali Maslakul Huda Pati Kajen karena memang beliau konsennya khususnya adalah fikih sosial. Kalau di Lirboyo fikih kebangsaan. Nah, kemudian kalau di Malang, Mata Liza Masari itu fikih kewanitaan, fikih wanita. Nah, dari situlah kultur pesantren itulah yang membutakan kita tidak pernah membahas terkait pemikiran-pemikiran yang ada di dunia akademisi. Begitu juga di dalam dunia akademisi, kultur akademisi atau kultur perkuliahan, itu juga jarang sekali membahas metodologi seperti ini, fikih sosial. Karena apa? Karena tidak ada tanda kutip ya, dalam tanda kutip tidak ada eh, apa manfaatnya, tidak ada manfaatnya dalam arti tidak dapat langsung kita gunakan. Tapi kalau dalam pesantren kita belajar metodologi fikih sosial terkait kontekstualisasi apa teks-teks fikih itu langsung bisa kita aplikasikan di dalam Basul Masail, kemudian seminar, diskusi-diskusi musyawarah kecil di dalam LBM ataupun setingkat PWNU itu kita bisa realisasikan karena memang dalam dunia pesantren kita dicekoki pertanyaan kita disuruh jawab. Sedangkan kalau di dalam dunia akademisi tidak seperti itu kulturnya. Kultur itu tidak mendukung para dosen-dosen ini kita harus mempelajari itu tidak. Tapi kita dicekoki pemikiran-pemikiran luar, pemikiran-pemikiran baru. Contoh di dalam pembahasan tafsir semisal itu kita tidak dicekoki ulumu tafsir yang ada yang dalam kitab pesantren itu nggak ada namanya mata kuliah kitab Al-Burhan di Ulumil Quran itu nggak ada kecuali kalau di daerah Mesir ataupun apa Yaman dan sebagainya. Tapi kalau dalam dunia pesantren kita langsung dicekoki pemikiran-pemikiran seperti Fadlur Rahman,
dan juga Muhammad Arkun, dan juga pemikir-pemikir lainnya seperti Nasir Hamid Abu Zaid dan juga sebagainya. Jadi itu kendalanya adalah karena ada sekat. Ini kalau dari pendapat saya pribadi, karena saya pribadi yang mengalami dari pesantren itu buta sekali, kemudian terjun ke dalam dunia akademisi, itu sangat berbeda sekali kulturnya, sangat berbeda. Sehingga mungkin yang kalangan pesantren ya dia kekeh dengan pemikirannya. Aku maunya belajar tentang pemikirannya ini, nggak mau belajar tentang pemikiran itu. Yang kalangan akademisi juga seperti itu. Aku di kuliah karena sudah dipelajari tentang ini ya, aku belajarnya ini. Mereka nggak tahu tentang apa dunia perbahasa masailan, caranya seperti apa, itu jarang yang mengetahui karena memang kulturnya sudah berbeda, karena ada sekat itu yang memisahkan. Itu mungkin ya yang bisa saya jawab, Ustazah Hafsah ya. Jadi kesimpulannya tadi, kenapa kok jarang, karena kendalanya karena ada sekat yang memisahkan antara dua kultur tadi, kultur pesantren dengan kultur ya. Baik, mungkin bisa dipahami. Ya tadi Eh, sudah bisa sih, bisa. Saya bisa nangkap. Tapi gini, ada ya tadi benar sih. Kalau memang ada kultur yang berbeda, berarti artinya gini, artinya itu bahwa memang saya tidak mengelak bahwa metode-metode yang dipelajari di kalangan pesantren, karena saya juga pesantren itu apa ya belum maksimal. Tetapi gini, seharusnya pesantren itu sebagai basic pondasi usul fikih itu dia harus memiliki suatu panduan yang sistematis terhadap suatu metodologi, gitu ya. Misal nih, kalau kita di dunia akademisi, mainnya kan referensi yang kaitannya itu buku-buku para akademisi. Ya kan, mungkin Pak Mas Safdinar ya kaitannya sama kitab-kitab. Tetapi ketika ya, sorry ya kan, kalau kita mempelajari sesuatu yang dia itu belum tersistematis, misal kita mempelajari Makhorij Islamiyahnya Ibnu Asyur, kita juga kurang paham tentang bahasanya, lalu kemudian dan lain sebagainya, yaitu mungkin menjadi hambatan kita sendiri. Nah, mungkin itu nanti bisa tuh bagaimana caranya karya-karya ulama itu ketika ingin diagungkan itu harus benar-benar metodologis gitu. Karena metode kan kaitannya dengan suatu penelitian dan hasilnya kan harus maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu bagaimana kita nanti itu bisa mempertemukan titik temu itu? Ya antar dua kutub ya, salah satu caranya ya mungkin bagaimana caranya nanti hukum Islam itu metodenya harus benar-benar sistematis terbukukan gitu loh. Kalau mungkin saya beberapa buku yang pernah saya kaji mungkin ya metodologi penelitian hukum Islam ya hanya punyanya Pak siapa ya, Pak Faisal Ananda, terus kemudian Pak Sofian Kaw itu kan, atau punya siapa satunya saya lupa itu. Ya mungkin hanya itu yang kita pelajari. Mungkin ada tuh dari kalangan-kalangan yang benar-benar teman-teman pesantren itu yang bisa membawakan hype bahwa oh ini loh buku metodologi hukum Islam yang bisa dikaji oleh semua akademisi, baik Muhammad Ali, lalu kemudian baik dari kalangan-kalangan universitas, yang mana itu bisa bermanfaat. Karena metodologi hukum Islam kali ini kan saat ini kan masih campur aduk itu. Sekarang ada lagi studi Islam. Kadang orang juga bingung membedakan studi Islam apa kajiannya, hukum Islam juga bagaimana kajiannya, pendekatannya seperti apa. Kadang itu bercampur-campur. Oleh karena itu ya sebagai akademisi ya mungkin ini PR kita ke depannya. Gitu. Makasih Mas Aldinar nggih. Ini tambahan sedikit ya, Mas Fauzan. Ini sekedar pengalaman saja ya. Kemarin-kemarin itu memang terkait masalah ini ya, masalah metode itu, di Mahat Ali sendiri pun, ketika saya tanya di Mahat Ali yang S2, itu mereka khususnya para mahasantri dan spesifiknya yaitu mudirnya, itu tidak mau menerima eh, materi-materi yang mungkin dari barat atau orangnya itu memang studinya berasal dari barat. Saya contohkan seperti ini. Di Mat Ali yang jurusan usul fikih itu hanya menerima Maqasidus Syariah Ibnu Asyur
paling mentok itu adalah Ahmad Ar-Raisuni. Tidak menerima pemikiran dari Jasir Auda, itu tidak menerima. Ketika saya tanya kenapa tidak diajarkan di Mahat Ali, padahal itu juga banyak sekali di akademisi yang membahas terkait Maqasidus Syariah Jasir Auda. Akan tetapi karena memang keputusan dari musyawarah dari para guru-guru yang ada di pondok, di kultur pesantren, itu memang memutuskan untuk tidak mempelajari. Saya contohkan lagi, satu lagi terkait metodologi fatwa KUPI. Mungkin di dunia akademisi kita, para perempuan yang pegiat gender, itu menerima metodologi fatwa KUPI. Akan tetapi kemarin di Basmasail FMPP ataupun Basmasail yang setingkat FMPP itu menolak metodologi fatwa KUPI. Seperti itu. Jadi bagaimana ya? Memang di dalam dunia pesantren tidak ada metodologi yang seperti di dalam perkuliahan. Memang ini PR kita sebagai seorang santri dan juga seorang akademisi yang harus bisa untuk mengkolaborasikan ini tadi kekurangan dan juga kelebihan masing-masing di antara dua kultur tadi sehingga tercipta keseimbangan, tidak tumpang tindih antara kultur yang satu dengan kultur yang lain sehingga nanti terjadinya konflik, yang satu tidak menerima metodologi tersebut, yang satunya menerima. Seperti itu. Kemarin yang sempat viral itu kan pembahasan terkait khitan bagi perempuan. Itu juga dibahas di dalam kultur pesantren. Ada yang tidak menerima, ada yang menerima, nah seperti itu. Itu mungkin hanya sedikit ya gambaran mungkin pergolakan konflik yang ada di kultur pesantren dan juga akademisi. Mungkin itu saja tentang saya, saudara. Baik, mohon maaf sebelumnya saat ini ada satu pertanyaan lagi terakhir mungkin ya pada malam hari ini. Ini di drop di kolom komentar, di obrolan. Saya bisa bacakan mungkin nanti dijawab dengan singkat saja. Jadi pertanyaannya, kaidah al-ijtihad la yunqad bil ijtihad, yang mana hasil ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa dirubah oleh ijtihad orang lain. Dan Kaisahal mengatakan hasil ijtihad seorang fuqaha mungkin tidak pas pada ruang dan waktu tertentu, tetapi sesuai dengan ruang dan waktu yang berbeda. Atas dasar ini, bagaimana pandangan pemateri terkait kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah dan murid utamanya yakni Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah adalah ghairu mutabarah, itu tidak bisa atau tidak boleh dirujuk karena kedua ulama besar ini mengharamkan tawassul, praktek-praktek torikot, kewalian, ziarah kubur dan lain-lain. Sementara sebagian masyarakat Indonesia mengamalkan sebagai rutinitas. Mungkin ada jawaban singkat atau pandangan pemateri kita. Silakan dijawab. Terima kasih. Jadi terkait kaidah fikih al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, itu konteksnya itu seperti ini. Jadi ketika ada seorang mujtahid, dia berpendapat terkait satu pendapat A, semisal seperti itu. Kemudian di suatu ketika dia berijtihad lagi dan ternyata hasilnya adalah B, seperti itu hasil dari ijtihadnya. Nah, ijtihad yang A ini tidak bisa dibatalkan atau dirusak dengan adanya ijtihad baru, yaitu hasil ijtihad yang menghasilkan ijtihad B tadi. Ya, saya contohkan tadi seperti yang kita sering ketahui Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad, nah, punya ijtihad sendiri. Kenapa ijtihadnya Imam Syafi'i di Baghdad dengan di Mesir itu berbeda? Ya karena kulturnya berbeda antara orang di Baghdad dengan orang di Mesir. Sehingga nanti menimbulkan pendapat yang berbeda pula. Di samping itu, ya juga ada faktor-faktor lain yang menjadikan ijtihad beliau berbeda dengan ijtihad yang ada ketika beliau berada di Baghdad, di Mesir. Nah, dalam konteks ini terkait kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah dan juga murid-muridnya ya, ini mungkin dari penanya itu yang dimaksud itu bagaimana? Karena begini, yang saya pahami itu begini, kita tidak bisa membenturkan pendapat kita yang memperbolehkan
tawasul, ziarah kubur dan sebagainya dengan ijtihad ulama seperti Ibnu Taimiyah itu tidak bisa, karena itu tidak sesuai dengan kaidah fikih yang dimaksud. Kaidah fikih yang dimaksud ini adalah satu pendapat seseorang, satu orang tapi memiliki dua pendapat, memiliki dua ijtihad. Kalau konteksnya kita memperbolehkan tawasul, ziarah kubur, sedangkan ijtihad ulama Ibnu Taimiyah mengharamkan, itu tidak bisa karena itu sudah beda. Beda apa ya? Tidak bisa dikaitkan dengan kaidah ini, itu tidak bisa. Tidak bisa. Ini dari penanya tadi mungkin bisa diperjelas yang dimaksud itu bagaimana. Karena yang saya pahami itu seakan-akan penanya ini tadi membenturkan ya pendapat ulama sekarang yang memperbolehkan tawasul dan ziarah berdasarkan dalilnya dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Seakan-akan pendapat Ibnu Taimiyah tidak boleh dibatalkan, kan seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi ya contoh saya contohkan aja. Di Demak dulu penentuan arah kiblat itu dulu dilakukan oleh orang yang ahli atau para wali songo ya, yang di Masjid Agung Demak itu ya, wali songo yang menentukan arah kiblat. Kemudian di zaman sekarang kemarin itu viral yang menjadi cerita masyhur itu ada yang sempat orang yang ahli di dalam permasalahan pengarahan kiblat itu mencoba untuk merubah arah kiblat masjid yang ada di Demak oleh Kiai Maimun. Wah, tidak usah tidak usah dirubah. Karena tadi al-ijtihad layung kondu bil ijtihad. Jadi al-ijtihad al-qadim layung kondu bil ijtihad al-jadid. Jadi seperti itu. Ya, Ustaz Hafsah. Baik, mungkin saya langsung simpulkan saja karena kita sudah waktu kita sudah habis. Jadi kesimpulan dari menguak metodologi fikih sosial yang digagas oleh Kiai Haji Sa'al Mahfud yang disampaikan oleh Ustadz Abdinar Muhammad Anur adalah bahwasannya fikih sosial ini merupakan dalil-dalil untuk mencapai kemaslahatan, yang mana fikih sosial ini adalah fikih yang bertransformasi fikih dari fikih lama ke fikih modern gitu. Dan fikih sosial atau fikih etika sosial ini bukan hukum positif negara. Jadi tidak dijadikan sebagai hukum positif negara, karena ketika nanti dijadikan sebagai hukum positif negara, maka pengamalannya atau penerapannya akan, ketika dijadikan menjadi fikih etik sosial atau fikih sosial, maka pengamalannya itu akan diamalkan sehari-hari oleh umat Islam tanpa keterpaksaan. Begitu intinya. Baiklah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan teman-teman, saya mohon waktunya untuk semua teman-teman mengaktifkan kamera, karena kita akan ada sesi foto bersama secara virtual gitu. Ya. Silakan boleh diaktifkan kameranya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mendownload sertifikat, nanti akan ada link yang di-share di grup Masnawi Institute begitu. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti beberapa Ramadan Talk lainnya yang masih sisa dua Ramadan Talk yang nanti akan ada beberapa judul di seri Pemikir Nusantara. Nanti bisa dilihat jadwalnya di Instagramnya Masnawi Institute. Begitu. Baik teman-teman, sudah diaktifkan semua kameranya? Oke, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih kepada seluruh audien yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya Himam Elsawati
mewakili pihak penyelenggara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara yang berlangsung. Baik, mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan. Kita berjumpa di beberapa sesi selanjutnya lagi. Jangan lupa untuk ikuti Instagram Masnawi Institute dan bergabung di grup Masnawi Institute. Baik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Izinlah dulu nggih. Ustaz Abror, Ustaz Nggih, Hafsah. matur suwun.